Oke. Setelah itu pada hari H saya untuk berangkat pelatihan, yaitu di Semarang, tepatnya kayaknya di Gunung Pati. Nah, setelah pelatihan itu, setelah saya pulang dari pelatihan, saya ditimbali Mbah Ali lagi. Piye pelatihannya? Ya Mbah, alhamdulillah pun ngetos no. Lah langsung praktek iso ora no. Waktu itu saya langsung disuruh praktek. Ya, waktu itu langsung disuruh beli peralatan yang dibutuhkan apa saja dan disuruh mencari tempat untuk melakukan produksi, yaitu membuat bibit jamur atau backlog jamur tiram waktu itu. Waktu di sana saya dibikinkan kandang khusus oleh Mbah Yai Ali Muson di pojok pondok, yaitu dari semi permanen. Nah, di sana saya mulai menempa pengalaman saya berwirausaha budidaya jamur. Setelah itu berjalan sekian waktu sampai sekitar 2 tahun. Setelah saya selesai waktu itu, saya mengaji sambil berkuliah. Setelah saya selesai kuliah, sekitar tahun 2015-an. Mulai 2014, 15, 16. Ambil jadi yang ngaji ya kuliah ya itu belajar merintis jamur. Waktu itu saya mulai merintis jamur itu di Pondok Pesantren Al-Hikam. Setelah saya lulus kuliah, terus mengajar di SDIT Al-Hikam. Setelah setahun saya berencana mau menikah. Nah, waktu menikah itulah saya berkeinginan ingin membuka usaha jamur di rumah di kampung halaman. Akhirnya saya sebelum keluar dari SDIT Al-Hikam, saya bikin tempat dan merintis usaha dulu kecil-kecilan. Setelah saya menikah dan saya positif keluar dari mengajar, akhirnya saya fokus merintis usaha ini. Di waktu itu minjem kebunnya Pak Lek. Waktu itu Pak Lek baru merantau, saya pinjam, terus dari gubuk kecil menambah jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Dan sekarang saya masih menempati sebuah pekarangan rumah menyewa dari warga yang ditinggal merantau. Dan di kebun Pak Lek juga masih ada 2 kumbung yang saat ini semua produktif, sekitar 17.000 kapasitas 17.000 backlog. Oke. Awal rintis jamur itu maksudnya ukurannya itu apa? Berapa jumlah atau gimana? Waktu itu pas di sini, pas di rumah, berarti awalan saya belum corona. Sekitar 2017 saya fokus usaha jamur di kampung. Sekitar 2017 saya mulai membuat kumbung berukuran kapasitas 3.000 backlog. Ya, ini backlognya. Ini backlog yang masih mentah, yang belum di steam. Backlog itu media tanam jamur. Ya, namanya backlog. Ya. Ini backlog media tanam jamur. Awalnya ini plastik ukuran 18-an, panjang 35. Jadi standarnya media tanamnya seperti itu?
Oke. Atau ada yang lebih besar lagi? Standarnya macam-macam. Dari 1735, 1835, kalau daerah Jogja itu rata-rata 2035. Jadi lebih besar. Ini 18-an. Oh, tengah-tengahan. Oke. Jadi ini plastik Nah, 18-an. dulu pas awal itu produksi sendiri atau dari orang lain backlognya? Awalan saya dari pas pindah ke sini, awalan saya beli backlog. Tapi kan saya sudah mempunyai pengalaman buat backlog. Setelah beli, terus saya sambil membuat backlog sendiri. Ya, kapasitas kecil-kecilan sehari cuma mendapatkan 100 backlog. Waktu itu sendiri, sehari cuma bisa bikin 100 backlog, 100 sampai 120. Alhamdulillah sekarang sehari bisa menyampai 1000 backlog. Awal 100 sampai 120 maksimum. Waktu itu saya ingat sehari itu dengan cuma lokasi yang sama? bukan, lokasi masih di kebun punyanya Pak Le. Masih kecil. Masih kecil. Oke. Tempat produksi itu cuma 2 meter kali 5 meter kayak 6 meter. Tadi ya? Terus lika-liku di awal itu apa? Biasanya kan susahnya itu pas kerintis itu loh. Nggih. Apa? Lika-likunya ya itu di awal itu banyak kegagalan karena belum menemukan SOP yang tepat. Nah, waktu itu masih mencari SOP standar untuk produksi sendiri. Dari takaran, dari steam itu untuk sterilisasi media ini. Jadi media ini disterilisasi dulu dengan cara di open dengan suhu sekian derajat dalam durasi sekian jam. Itu nanti media sudah steril dari bakteri dan jamur liar, dikasih bibit, akhirnya akan miselium jamur itu akan memakan media, dan setelah semua media termakan oleh miselium akhirnya akan membentuk batang jamur seperti ini. Biasanya berapa hari? Dari awal membibiti sampai miselium penuh ini sekitar 1 bulan. Maksimal 1,5 bulan itu keluar jamur. Oke, ini fokusan itu. Nek fokus gue pas keliling wae. Oke. Kan tadi banyak kegagalan. Tapi kemudian dirasa stabil sampai akhirnya pindah itu sini itu tahun berapa ya? Waktu itu sebenarnya di sana sudah stabil. Sekitar 2017 menginjak awal 2018 itu sudah stabil. Terus kendala lagi, ada masalah lagi. Pak Lek saya yang merantau dari Jakarta itu pulang dan pengen buka usaha sendiri. Nah, otomatis saya, iya. Sebenarnya saya itu usaha itu modal dengkul, nggak punya apa-apa. Tempat juga nggak ada. Iya. Terus akhirnya saya nembung rumah sini sebenarnya saya waktu itu mau nyewa, terus malah disuruh menempati saja. Nah, awalnya terus saya akhirnya menata tempat di sini. Waktu itu pindah ke sini pun mencari SOP lagi karena di sini ternyata beda ya? Pindah tempat itu ternyata harus cari standar lagi. Waktu itu yang belum pas itu masalah lembapan. Enggak, open Mas. Waktu itu kan di timur di kebun kan saya menggunakan kayu bakar. Terus di sini saya coba pindah pakai gas LPG. Gas LPG pakai drum kecil, ternyata kegagalan tinggi. Nah, waktu itu akhirnya saya bikin lokasi tempat open yang baru dengan bahan bakar kayu. Alhamdulillah waktu itu sudah berjalan, terus dari drum kecil pindah ke bunker agak besar, kapasitas yang dulunya cuma kapasitas 100-120, sekarang terus nambah kapasitas yang 250, nambah lagi yang kapasitas 500, yang terakhir nambah kapasitas 1000. Jadi sekarang sekali open itu bisa nyampe 1500 backlog.